Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Haja TV bersama saya Vika Febriantoyo dan Saya Putri Permata Nur Fatma. Informasi untuk para pemirsa podcast Haja TV, kami berdua telah melakukan antigen dan vaksinisasi serta melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, terima kasih Saja Putri telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa berbincang dan berbagi sedikit informasi untuk pemirsa, informasi tentang Saja Putri dan santri di Pondok Algebra. Ya, Assalamualaikum Saja Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Khair insyaallah. Alhamdulillah. Saja Putri, pertama-tama nih kita pengen tahu nih profil Saja Putri itu Saja Putri namanya siapa, atau pemirsa pengen tahu Saja Putri asalnya dari mana sih, kok bisa digadok gitu? Oke, perkenalkan, nama saya Putri Permata Nur Fatma. Saya lahir di Jakarta 22 Maret 2001. Saya tinggal di Bekasi, tapi sebelum tinggal di Bekasi, pendidikan saya selama TK sampai dengan duduk di bangku SMP, saya di Karawang, Cikampek. Lalu dari SMP saya duduk di bangku SMP sambil pesantren. SMA pun juga pesantren, tapi SMA saya pindah ke Bogor, ke Ciawi Bogor di Fathan Mubina. Pendidikan saya di sana kurang lebih selama 5 tahun. Lalu setelah itu saya berkiprah di pondok pesantren ini, yaitu Algebra International Islamic Boarding School. Di sini saya sebagai pembina santriwati Algebra International Islamic Boarding School, dan dilanjut juga pendidikan sekolah tinggi di Sirajul Falah di Cibinong. Seperti itu mungkin. Jadi dari profil pendidikan nih, Saja Putri dari kecil itu emang udah terbiasa oleh pendidikan yang Islam, maksudnya yang lebih ke Islami gitu ya? Maksudnya bukan umum gitu, lebih ke Islami. Ke Islam, TK Islam gitu ya. Mungkin SD doang SD doang yang negeri gitu ya. Dan sekarang Saja Putri selain mengajar itu kuliah ya? Iya. Di Cibinong. Oh, di Bogor. Semester? Ya. Baru semester 1. Jurusan apa Saja Putri? Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Oh, Oke. Saja Putri di Algebra itu selain pembina putri khususnya, maksudnya pembina santri putri khususnya, Saja Putri maksudnya mengajar pelajaran mengajar bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oke. Baik. Saja Putri, informasi Saja Putri ini beliau seorang hafizoh yang telah menghafal 30 juz penuh ya Saja Putri. Insyaallah. 30 juz penuh satu Al-Qur'an tepatnya. Ya. Itu antum saja mulai menghafal Al-Quran itu emang dari kecil sudah dibiasakan menghafal Al-Quran atau gimana tuh ceritanya? Ya. Kalau boleh saya ceritakan juga latar belakang keluarga saya tidak ada yang menghafal Quran nih Ustazah. Oh, jadi langsung dari antum aja? Iya. Dan latar belakang keluarga saya juga cucu-cucunya juga nggak ada yang pondok pesantren, hanya saya. Wah, iya. Subhanallah. Nah, saya alhamdulillah biiznillah ya, Allah ngasih waktu kesempatan buat ngafal ketika saya duduk di bangku SMP saja. SMP tuh antum udah kuliah apa? Udah pesantren di? Iya, pesantren di Cikampek. Iya. Lalu saya sekitar kelas 1 SMP tuh saya belum mengenal lebih dalam apa itu Al-Qur'an, karena sekolah dasar kan umum negeri ya, umum. Nah, dari situ saya termotivasi dari guru-guru, dari kakak kelas yang telah menghafal Quran. Nah, lanjut di bangku SMA itu saya menyelesaikan Al-Quran 30 juz Ustazah. Jadi ketika SMP saya hanya menghafal 6 juz.
Sisanya 24 juz di Fatan Mubina, ya. Pas di SMA itu. Di SMA. Berarti saja selama 5 tahun di Fatan Iya. Mubina, karena kok informasi dari Saja Putri itu beliau tahun pertama tuh intensif ya. Ya, intensif. Intensif tuh kayak ngajar bahasa Bahasa, gitu ya. iya. Kemudian melanjutkan SMA 3 tahun, lalu kemudian pengabdian setahun mengajar. Subhanallah, langsung ya saja ya. Langsung ngajar. Itu apa sedih-sedihnya ngafal Al-Quran itu ada nggak sih? Banyak. Salah tentunya. satunya tuh gimana tuh saya? Salah satunya itu ketika saya meneruskan hafalan yang 24 juz ketika SMA ya Ustazah. Itu banyak ujian bagi diri saya karena latar belakang saya kayak secara attitude ataupun akhlak ya bisa dibilang itu belum sempurna gitu. Jadi ketika saya masuk ke tahosus untuk ngafal Quran, bisa dibilang masih proses perbaikan diri sambil menghafal Quran. Jadi ujiannya kayak si fulana ikut tahosus padahal kan dia gini. Nah, gitu banyak yang orang-orang yang seperti itu bicara gitu. Seperti itu. Jadi di situ saya termotivasi Ustazah. Jadi mau nggak mau kita Al-Quran dijaga berarti akhlak juga dijaga gitu. Bukan hanya Al-Quran yang dijaga sebetulnya, berarti kan akhlak juga. Dan ujiannya karena kadang otak kan ini ya Ustazah susah bagaimana, apalagi subuh-subuh jam 4 sudah menghafal gitu kan. Ya, sehari selembar, 2 lembar gitu kan. Ujiannya juga ada Ustazah, per ujian sekali duduk berapa juz gitu. Orang-orang ke kelas, saya nggak ke kelas Ustazah, jadi khusus menghafal Quran. Jadi itu di Fatan Mubina itu ada kelas hafal Quran khusus ya. Di situ ujiannya sih teman-temannya kadang ya di belakang bicara seperti itu dan nggak ikut ke kelas, jadi pelajaran tertinggal. Jadi pelajaran yang lain tuh saja tuh nggak ikut, cuman fokus di Al-Quran, tapi ujian ikut Ustazah. Ujian ikut. Jadi kita ngejar Al-Quran, ngejar juga pelajaran yang di kelas gitu. Baik. Di algebra ini ada program hafal Quran juga Ustazah? Iya. Terus targetnya tuh setahun berapa itu? Targetnya di sini sih 1 semester 1 juz ya. 1 semester ya. 1 juz. Seperti pondok pesantren pada umumnya Ustazah. Waktunya ba'da subuh, setelah subuh hanya ba'da subuh aja. Ya, baik. Santriwan dan santriwati. Berarti dalam 1 semester 1 juz, berarti setahun itu kan 2 semester berarti 2 juz ya. Ustazah. 2 juz. Baik. Itu Ustazah memberi motivasi santri itu maksudnya cara menjelaskan kayak pentingnya Quran itu dihafal, kan ada kayak gitu, kayak ada yaudah deh baca aja. Tadi tuh menjelaskan, paham nggak? Maksudnya menjelaskan itu pentingnya Al-Quran juga dihafal itu gimana sih? Pertama sih saya menjelaskan dulu atau menceritakan tentang kan Al-Quran adalah pedoman kita gitu ya Ustazah. Jadi kita jelasin dulu nih ke mereka nih Al-Quran itu keutamaannya itu apa nih, pedoman kita itu harus gimana nih, harus dijaga nih, bukan hanya dijaga, bukan hanya dibaca nih, kalau bisa dihafal gitu. Jadi kayak keutamaan kita membaca Al-Quran itu apa dulu. Nah setelah itu saya menjelaskan baru menghafal, pengalaman orang-orang yang udah menghafal Quran saya ceritakan biar mereka termotivasi untuk menghafal Quran. Baik, berarti Saja Putri selama 3 tahun tambah 5 tahun kurang lebih 8 tahun di pesantren SMP SMA. Pendapat Saja Putri, pesantren itu tempat yang tepat nggak untuk mendidik anak-anak muda atau anak-anak penerus bangsa berpondasi agar mempunyai karakter akhlakul karimah, kedisiplinannya, cerdas dan bertanggung jawab khususnya minimal buat diri mereka sendiri. Itu menurut Saja Putri itu pesantren itu tepat nggak untuk kita membangun pondasi tersebut? Pastinya tepat sih, sangat-sangat tepat karena saya yang kita merasakan ya Ustazah dari SMP, SMA sampai sekarang saya berkiprah di algebra itu yang namanya diajari oleh ustazah waktu saya mondok tentang tata krama, attitude, akhlakul karimah, lalu bertanggung jawab, kedisiplinan sih yang pasti ya, kayak pergi ke masjid dan lain-lain, itu sangat berpengaruh apalagi untuk
bangsa zaman kita ini sangat terpengaruh karena bukan hanya pinter ya yang kita kuasai, yang terpenting itu kan akhlak dulu gitu kan. Iya. Ya Ustazah, apa sih kegiatan santri putri sehari-hari tuh dari mulai mereka bangun tidur sampai mereka tidur lagi tuh? Santri putri tuh ngapain sih Ustazah? Kayak di sini santriwati putri algebra ya. Saya mereka bangun jam 3:30, lalu melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu, kemudian mandi ya. Habis itu lalu ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Setelah berjamaah ada yang namanya tahfiz Quran, tepatnya untuk menghafal Quran, tambah hafalan ziyadah sampai pukul 5.40 kurang lebih. Lalu dilanjut dengan sarapan, piket, yaitu ada piket halaman, piket hujrah atau kamar, dan piket lain-lain. Lalu mereka siap-siap ke kelas pukul jam 7 kurang 10 kurang lebih Ustazah. 7 kurang 10. Iya, jam 7 kurang 10. Nah, mereka itu ada kegiatan belajar mengajar setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul jam 7 pagi sampai jam 3 kurang. Tapi di tengah-tengah zuhur itu ada yang namanya isoma, istirahat, sholat makan. Ya. Lalu setelah kegiatan belajar mengajar, ba'da asar dilanjut dengan sholat jamaah asar, lalu dilanjut dengan kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris Ustazah. Vocabularies atau bahasa Arabnya muhadasah. Ya, muhadasah, mufradat gitu. Sampai pukul jam 4 kurang lebih. Nah, lalu di situ di setiap hari Senin sampai hari Sabtu diselipin setelah mufrad itu yang namanya eskul. Ya, di sini ada qiraat. Ya, qiraatnya bersama ustadz ya. Terus voli, bola basket dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Lalu sampai pukul jam 5. Setelah itu mereka siap-siap mandi dan siap-siap untuk ke masjid sholat berjamaah. Lalu setelah itu ada pembelajaran tahsin, tajwid atau fikih ya, al-ubudiyah disebutnya, al-ubudiyah. Lalu dilanjut jamaah isya, setelah itu mereka makan malam, lalu belajar malam, setelah itu mereka istirahat. Sampai berlanjut lagi seterusnya seperti itu setiap hari Ustazah. Baik. Ya. Yang pertanyaan sebelum kegiatan Ustazah yang membangun karakter. Apa sih yang algebra berikan ini? Apa yang algebra berikan untuk membangun karakter tersebut itu saja? Ya, salah satunya visi misi algebra itu disebutnya ceria ya Ustazah. Apa itu saja ceria? C-nya itu cerdas, E-nya itu energi, R-nya itu responsif, I-nya itu inovatif, dan A-nya itu akhlakul karimah atau akhlak mulia. Nah, di situ kami membangun yang namanya visi misi ceria itu biar mereka itu bisa jadi orang yang cerdas, inovatif, dan yang terakhir itu akhlakul karimah gitu kan. Jadi dibentuk dari situ kita terus mengembangkan visi misi itu agar mereka juga bisa apa yang kita buat gitu visi misinya. Salah satunya akhlakul karimah. Oh, baik, Ustazah di algebra ini wajib nggak menggunakan mereka tuh berkomunikasi menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Ya, alhamdulillah di sini santri tahun ajaran yang tahun ini udah melampau selama 3 bulan. Nah, di sini di awal November sudah mulai sudah berjalan yang namanya hukuman bagian dari bahasa ataupun keamanan, kedisiplinan yang mana ya sudah berjalan. Jadi mau tidak mau mereka mau suka nggak suka, mau bisa nggak bisa itu wajib ya, kudu hukumnya. Iya, harus menggunakan bahasa bilingual Arab dan Inggris, dan itu udah di waktu misalkan seminggu bahasa Arab, seminggu kemudian bahasa Inggris seperti itu. Jadi nanti mulai sekarang juga sudah ada yang namanya jasa mata-mata. Jadi orang yang tidak memakai bahasa itu ditulis susah, jadi dihukum kayak seperti itu. Dikasih itulah ibarat sanksi ya, karena melanggar. Nah, di algebra sendiri itu ada program nggak untuk merangsang si anak ini nih biar dia itu
meningkatkan segi bahasanya itu, Iya. dia bisa percaya diri menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ada nggak program-program yang khusus untuk bahasa? Tentunya untuk merangsang mereka bagaimana caranya biar bahasanya jago gitu ya Ustazah. Itu mungkin rata-rata di sini juga pembelajarannya menggunakan bahasa. Jadi dari kelas di asrama, salah satu yang tadi saya jelaskan Ba'da Asar itu salah satunya ya Ustazah, mufradat atau vocabularies, muhadasah. Setiap hari kita suap mereka, kita kasih mereka bahasa Arab, bahasa Inggris. Mereka kembali ke kelas, kegiatan belajar mengajar juga pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Kecuali mungkin pelajaran-pelajaran dinas ya, kayak IPA, matematika. Pelajaran kayak umum Umum gitu. ya, pelajaran umum. Mereka Menggunakan. mungkin awalnya aja kali menggunakan bahasa Arab atau Inggris. Jadi sudah seharusnya mereka mau nggak mau insya Allah juga sudah terlatih sih Oh iya. yang namanya bahasa. Iya saja. Jadi itu kalau nggak salah itu kita setiap hari Sabtu itu ada English Day saja. Iya. Nah, itu gimana saja maksudnya English Day itu? English Day itu jadi ada program yang namanya English Day setiap hari Sabtu pada zuhur sampai pada asar kurang lebih. Jadi di situ dari pihak Algebra kita membawa mengumpulkan santri nih. Jadi kayak ibaratnya conversation atau bisa disebut percakapan bahasa Inggris atau teks-teks yang menggunakan bahasa Inggris itu dijelaskan dari kami gitu ke mereka. Jadi full hari itu tuh menggunakan bahasa Inggris pembelajarannya gitu. Baik. Saja di Algebra ini tuh menurut saya fasilitas Algebra ini udah mengumpuni untuk santri nggak? Menurut kita lihat sih insya Allah cukup ya Ustazah, dari segi fasilitas yang terutama musola atau masjid, kelas tentunya, kamar, lapangan, kantin atau kafe ya, di sini ada kafe dan tempat-tempat yang lainnya kayak garden class juga kan. Garden Iya, class. garden class. Jadi mereka kayak di situ banyak pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka bisa tadabbur alam mungkin ya. Oh, Belajar sambil di alam gitu. baik. Yang terakhir nih, apa pendapat Ustazah tentang algebra? Tentang algebra ya. Pendapat saya ya, tentang pesantren ini ya, yang saya pijak ini sekarang, tentunya saya sih semoga ya, ini harapan saya semoga algebra semakin lama semakin maju, semakin berkembang. Bukan hanya santrinya yang banyak, mau santrinya dikit, mau santrinya yang banyak, yang penting dari merekanya itu menghasilkan penerus dari algebra itu yang jadi gitu, ibaratnya jadi orang gitu Ustazah. Maksud jadi orang tuh nilai kualitasnya ya, yang tinggi. kualitas dari santrinya, bukan hanya kita memfasilitasi saja, tapi santrinya juga bisa berkembang iya, di luar bisa sana. berkembang, bukan hanya dari kitanya kan memfasilitasi mereka, tapi merekanya kayak lalai, bukan lalai ya, jadi kurang gitu ya. Jadi kita berharap kita berharap kitanya dan dari guru-gurunya dan untuk santri-santrinya semoga semakin berkembang, semakin maju, akhlaknya juga apalagi gitu. Baik. Itu Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Iya, Ustazah Ustazah, Putri sama-sama. karena telah memberikan sedikit cerita tentang algebra. Baik, untuk informasi para pemirsa yang di rumah ataupun dimanapun, algebra telah membuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2022-2023 yang bisa diakses atau bisa dilihat di Instagram Algebra, YouTube dan lain-lainnya, atau websitenya, atau mungkin ingin langsung melihat fasilitas yang ada, silakan datang tepatnya di Masjid Agung Harokatul Jannah di Tol Simpang Rawi Gadok. Ya, terima kasih. Saya selaku moderator undur diri dan Ustazah Putri juga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.